Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih melanjutkan ya materi tentang penyelesaian sengketa notifikasi. Kita sudah sampai pada sesi ke-6. Sesi ini kita membahas tentang mediasi. Oke, baik, kita mulai ya. Apa pengertian mediasi? Mediasi itu dari kata mediar, artinya tengah, penengah atau perantara. Media itu bisa bermakna alat, bisa bermakna penengah ya. Kalau media massa itu berarti dia penengah antara sender message dengan receiver ya. Media itu sebagai alat atau media atau perantara atau penengah. Mediator, moderator, media atau moderat ya, moderat juga artinya sama ya, artinya tengah itu ya. Dalam ilmu hukum, mediasi adalah alternatif sengketa yang menggunakan jasa mediator. Kemudian dia membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan dan merumuskan solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Ya, ini ada APS, kemudian menggunakan jasa mediator. Ya, kemudian dia membantu para pihak yang bersengketa menemukan dan merumuskan solusi terbaik kemudian disepakati oleh para pihak. Ya, jadi yang dilakukan oleh mediator itu dia membantu secara formil sekaligus secara material. Beda sama konsiliator kemarin ya. Konsiliator itu hanya membantu pada aspek formilnya saja, tidak membantu pada aspek material. Oke, kemudian filosofi mediasi. Apa filosofinya? Yang pertama keadilan. Ya, dalam mediasi yang pengen dikejar adalah keadilan. Ya, di antara para pihak, bagaimana agar para pihak itu saling sama-sama merasa nyaman, sama-sama mendapatkan solusi yang baik, sama-sama bisa mengungkapkan masalahnya, sama-sama bisa merumuskan masalahnya apa, dan sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik di antara keduanya. Win-win solution di antara para pihak ya, bukan win solution ya, karena dirumuskan oleh para pihak, dan ini menjaga kepercayaan, menjaga silaturahmi. Kemudian hadirnya pihak ketiga pun juga upaya untuk meneguhkan kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan lagi runtuh, maka ya hadirkan pihak ketiga yang relatif bersih, tidak memiliki persinggungan sengketa apapun dengan para pihak. Ya, hadirnya pihak ketiga. Kemudian kelebihan mediasi. Apa kelebihannya? Pertama, fleksibel. Bisa diselenggarakan kapanpun dan dimanapun. Siang bisa, malam bisa, di kampus bisa, di kantor bisa, di pengadilan pun juga bisa, di rumah bisa, ya, di balai desa bisa, di musola bisa, di serambi masjid juga bisa, enak lah, di manapun bisa, di kafe juga bisa. Nggak formal banget, nggak harus pakai baju, nggak harus pakai baju sih maksudnya, nggak harus pakai seragam gitu kan, harus pakai toga atau apa gitu kan. Nah, kayak di pengadilan itu kan pakai toga formal gitu kan, wah saudara pengacara, wah itu kan formal banget itu kan, yang mulia, formal banget itu kan. Kalau di mediasi ya formal. Oh iya, sifatnya rahasia. Rahasia itu bagaimana ya, artinya bahwa informasi dalam mediasi itu hanya diketahui oleh para pihak dan mediatornya saja gitu ya. Ini sangat rahasia. Nah, dalam artian ini, rahasia dalam konteks mediasi adalah bahwa semua informasi yang disampaikan, semua alat bukti yang dibawa dalam mediasi itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Semua keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam mediasi tidak bisa dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Gitu ya, itu mana rahasia. Mediator pun tidak boleh menceritakan perkara tersebut kepada orang lain. Ya, menceritakan perkara tersebut, menceritakan apa masalahnya, barang nggak boleh, kecuali mendapatkan izin dari para pihak gitu ya. Nah, kemudian mediator pun juga tidak bisa menjadi saksi ya dalam proses persidangan gitu ya. Jadi kalau udah mediasi ternyata gagal itu kan nggak boleh dibawa ke pengadilan. Mediatornya nggak boleh dijadikan sebagai saksi di situ gitu ya. Dan semua informasi yang disampaikan di situ dalam mediasi itu tidak bisa dijadikan sebagai
bukti dalam proses persidangan. Jadi nggak usah lu kemarin pas mediasi dia bilangnya gini kok, nah nggak diterima itu. Kenapa? Karena apa yang saya dalam mediasi bersifat rahasia. Kemarin jadi mediasi ngakuin kok bahwa itu mobilnya yang dipakai bukan mobilnya, itu mobil saya kok, dia ngakuin di situ. Nah, informasi yang disampaikan di pengadilan di mediasi tadi nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan di litigasi. Baik, kemudian biaya murah ya. Biar lebih murah, terutama kalau mediasi di pengadilan bahkan gratis. Kalau mediasi pakai mediator, hakim mediator itu malah gratis, nggak bayar, paling cuma biaya pemanggilan para pihak saja. Pembuktiannya sederhana, bahkan tanpa ada pembuktian sama sekali gitu ya, karena ini mendasarkan pada etikat baik para pihak dan penyelesaian dibuat oleh para pihak. Oke, selanjutnya adalah kelemahan mediasi. Apa kelemahan mediasi? Kelemahan mediasi yang pertama adalah mendasarkan pada etikat baik para pihak. Ya, jadi para pihak itu dituntut untuk apa? Ya, untuk menunjukkan etikat yang baik gitu loh. Kalau misalnya di situ para pihak tidak menunjukkan etikat yang baik, maka mediasi ambiar gitu ya. Makanya kalau di pengadilan di Perma nomor 1 2016 itu para pihak dituntut untuk menunjukkan etikat yang baik. Kalau para pihak menunjukkan etikat yang tidak baik, tidak menunjukkan etikat yang baik, maka ya para pihak akan mendapatkan sanksinya. Sanksinya apa? Misalnya begini, ini dari penggugat ya. Kalau penggugat tidak menunjukkan etikat yang baik, maka gugatan tadi itu tidak diterima, NO ya, tidak diterima. Ya, jadi kalau penggugat ya tidak menunjukkan etikat baik, maka gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima. Artinya nggak bisa diperiksa, dikembalikan lagi, gitu ya. Terus kalau yang tergugatnya yang tidak menunjukkan etikat baik bagaimana? Kalau tergugat menunjukkan etikat yang tidak baik, maka misalnya dia nggak menghadiri undangan ya, sudah diundang, sudah dipanggil untuk mediasi secara patut tapi dia nggak datang, relasi sudah dikirimkan tapi nggak datang, sekali nggak datang, besoknya juga begitu. Ya udah, maka nanti biaya mediasi itu dibebankan kepada si tergugat, gitu ya. Oke, kemudian kelemahan yang kedua, hanya bisa berjalan jika kedua belah pihak bersedia untuk dimediasi. Ya, para pihak, salah satu di antara mereka nggak mau dimediasi, ya udah tidak bisa dimediasi, mediasi ambiar seketika itu juga. Ya, kemudian rentan gagal. Ya, kenapa ya? Karena mediasi itu kan ikatannya lemah sebetulnya. Kemauan para pihak untuk duduk satu meja itu juga lagi-lagi mendasarkan pada etikat baik. Tapi kalau orang bersengketa itu kan sebetulnya inginnya kan ya menang, inginnya keinginannya terpenuhi, inginnya apa yang menjadi hasilnya terpenuhi, semuanya pokoknya 100% harus berhasil gitu kan, 100% harus menang. Nah, kalau logikanya sudah menang dan kalah kayak gitu, nggak bisa mediasi. Kenapa? Karena mediasi itu win-win solution. Namanya win-win solution berarti di situ ya kita melepaskan sebagian hak kita. Nah, kalau dalam orientasinya menang kalah kan ya dia pengennya the winner takes all gitu kan. Dia pengen kalau menang ya udah dapat semuanya, gitu. Kalah ya udah nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, oke, kayak gini ya susah kamu dimediasi, perlu disadarkan terlebih dahulu gitu ya, diinsafkan terlebih dahulu. Oke, kemudian mediasi tidak bisa diwakilkan. Bisa sih ada pakai kuasa gitu kan. Cuman masalahnya adalah dalam mediasi ini biasanya kan ada upaya tadi pelepasan sebagian hak. Nah, kalau diwakilkan kepada kuasa ya gimana gitu kan? Agak repot biasanya kan, karena di situ ada upaya pelepasan sebagian hak. Nah, karena dalam mediasi nanti pasti ada negosiasi untuk pelepasan sebagian hak. Kalau ini diwakilkan kepada kuasa hukumnya misalnya, ya nggak apa-apa, tapi harus jelas gitu kan. Kalau enggak nanti malah ambiar gitu kan. Terus biaya mediator, ya bayar sih kalau misalnya mediator ini kita memilih mediator dari luar, bukan dari pengadilan. Kalau mediatornya dari hakim mediator misalnya, ya nggak bayar gitu ya. Kemudian kemampuan mediator, ya lagi-lagi kalau mediatornya itu tidak bersertifikat misalnya, ya agak susah gitu ya. Atau
Keharusannya bagaimana? Keharusannya ya dia tidak punya sertifikat, biasanya sih kemampuannya ya dipertanyakan gitu kan. Oke. Selanjutnya mediasi di pengadilan. Oke, Permen Mahfud tahun 2016 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Artinya apa? Artinya semua sengketa yang masuk di pengadilan kecuali diatur lain ya, itu wajib melalui proses mediasi. Maka pada step pertama itu ya, ketika para pihak diundang, datang, masuk, kemudian sebelum masuk ke pemeriksaan perkara, maka beliau diadakan mediasi terlebih dahulu. Para pihak dimediasi terlebih dahulu, kemudian didudukkan masalahnya, kemudian nanti akan dipilih, si hakim akan menawarkan itu kan, ini pakai mediator dari dalam atau mediator dari luar. Wah, dari dalam aja Pak, ya udah, kalau itu dipilihkan oleh hakim akan memilihkan hakim mediator gitu ya. Oke, kemudian ini adalah bagian dari proses beracara di pengadilan ya. Nah, nanti bisa menggunakan mediator hakim mediator ya, atau pejabat pengadilan yang sudah tersertifikat gitu ya. Tapi ini hakim mediatornya itu tidak termasuk hakim yang memeriksa perkara tersebut ya. Ini hakim mediator ini adalah hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut gitu ya. Atau kalau sudah nggak ada yang lain ya bolehlah, baru boleh digunakan hakim, misalnya hakim anggotanya, hakim pemeriksa ya, yang hakim pemeriksa yang anggota bisa dijadikan sebagai hakim mediatornya gitu ya. Atau pejabat pengadilan itu ya panitera, jurusita gitu ya, itu dia bisa dijadikan sebagai mediator, tapi ya ikut pelatihan dulu, sertifikasi dulu. Atau mediator dari luar ya, tapi sudah bersertifikat. Nah, untuk biaya mediator yang diambilkan dari pengadilan ini maka biayanya gratis. Tapi kalau mediator yang berasal dari luar pengadilan, biaya ditanggung oleh para pihak ya. Nah, di pengadilan nanti akan ada mediasi wajib dan mediasi sukarela. Mediasi wajib itu mediasi yang diselenggarakan pada pertemuan pertama ya, pada yang pertama itu sebelum masuk ke pokok perkara, itu wajib hukumnya ya. Jadi kalau misalkan, bahkan kalau misalnya hakim di situ kelupaan nggak memediasi ya, itu nanti ketika dibanding atau di kasasi itu ya, hakim pengadilan tinggi sama hakim agungnya itu bisa memerintahkan hakim pemeriksaan pertama tadi ya, tingkat pertama tadi itu untuk memediasi terlebih dahulu. Bahkan dari putus ya, dari banding itu kembali lagi ke pertama, kembali lagi ke hakim pemeriksaan pertama untuk memediasi para pihak gitu. Kemudian mediasi yang di luar pengadilan itu tidak ada hubungannya sama proses beracara di pengadilan ya. Ini misalnya menggunakan para pihak ya, boleh menggunakan mediator siapapun, bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ya, Pak RT, Pak RW gitu. Ada konflik di sekitar komplek misalkan ya, di sekitar warga ada sengketa di situ ya, boleh menggunakan mediator siapapun yang di situ, yang dipandang cakap dan memiliki pengaruh ya, bisa tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Kemudian kalau ada yang muncul ya ditanggung para pihak biayanya, dan tidak ada batasan waktu ya, terserah selesainya mau berapa hari, berapa lama, terserah mereka. Tapi kalau di pengadilan tidak ada batasan waktu kerja ya. Oke, baik, demikian dapat saya sampaikan. Ini hanya pengantar saja ya untuk mengenalkan mediasi. Untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa diskusi di kolom komentar. Baik, saya akhiri dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.